Saya kembali bertanya kepada Pak Jogi. Pak Jogi, kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Putri bahwa tidak mengapa, biasanya pelaku itu tidak akan mengakui perbuatannya sampai dengan akhir persidangan. Tapi kan di sana ada pembuktian di persidangan. Apakah Pak Jogi juga mengatakan bahwa ada salah vonis di sini karena sudah diputus oleh vonis pelaku bersalah melakukan perbuatannya, Pak Jogi? Oke, bisa saya jawab? Boleh, Bapak. Boleh. Kita tahu ada sejarah hukum juga yang kelam. Peristiwa Sengkon dan Karta, mereka dihukum ya dengan adanya putusan pengadilan. Tapi sekian tahun kemudian ada orang yang mengaku sebagai pelaku kejahatan. Jadi kita jangan hanya bertindak dalam konteks yang sifatnya pragmatis. Bisa saja setiap pertimbangan hakim itu tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Itu yang kami rasakan. Sebagai contoh, ya, bahwa semulai milik daripada Rivaldi alias Ucil yang dijadikan sebagai barang bukti untuk untuk kasus undang-undang darurat dijadikan sebagai bukti yang tidak ada korelasinya dengan yang dituduhkan. Yang kedua, Rivaldi ini tidak dikenal dengan klien kami. Demikian juga klien kami tidak mengenal yang bersangkutan. Itu ditolong digarisbawahi. Terus klien kami juga tidak mengenal nama-nama yang ada di DPO. Jadi termasuk juga katakanlah ada sperma di situ. Dan tadi saya jelaskan. Kenapa sperma ini tidak dilakukan pengujian? Kami terbuka kok, tidak menutupin. Seandainya kami menolak untuk dilakukan pengujian terhadap klien kami terkait dengan sperma di dalam hasil forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensik, baru di situ kami dipertanyakan kualitasnya sebagai lawyer. Tetapi kami welcome. Pak Jogi. Yang berikutnya, tentang barang bukti katakanlah sepeda motor. Siapa bilang tidak rusak? Itu cerita yang sangat dipublikasi sehingga seolah-olah tidak ada kecelakaan. Itu salah besar. Buktinya di trotoar yang sifatnya permanen ada gesekan antara step sepeda motor dengan motor. Kemudian juga ada darah dan daging di baut daripada lampu penerangan jalan. Dan bagian depan motor itu stangnya ada juga tergesek dengan aspal. Itu ada peristiwa yang bisa hidup apabila dilakukan pembuktian secara ilmiah. Pak Jogi. Lalu bambu, apa hubungan bambu dengan peristiwa? Tidak ada. Batu dijadikan sebagai barang bukti untuk memukul, tidak ada. Jadi ketika katakanlah Polda Jabar meminta dilakukan rekonstruksi dan dilihat di situ ada adegan, hanya dua yang kami katakanlah izinkan. Pak Jogi. Satu, pertemuan anak-anak di depan rumah daripada Ibu Nining. Pak Jogi. Yang kedua, perpindahan mereka. Ya. Pak Jogi, mungkin kita persingkat karena segmen saya sini sudah sangat singkat sekali. Kalau klien Anda mengatakan bahwa klien Anda tidak bersalah melakukan ruda paksa dan juga pembunuhan, menurut Pak Jogi lantas siapa pelakunya? 3 orang DPO kah? Atau Bapak tetap dengan alibi atau mungkin asumsi Pak Jogi terhadap yang dia dilakukan oleh klien Anda, yang dikatakan oleh klien Anda, ini kecelakaan, begitukah? Makanya di sini kesempatan yang sangat luar biasa supaya pimpinan Polri memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemeriksaan ulang baik terhadap kecelakaan yang ada dokumennya di lalu lintas, dilakukan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Yang kedua, bila ternyata itu murni kecelakaan tunggal dan mengakibatkan ada 2 korban, maka risikonya kenapa katakanlah klien kami masih sekarang berada dalam penjara. Yang berikutnya, kalau katakanlah ada tuduhan 340 kepada klien kami, dari prosedur penanganan awal aja dilakukan penangkapan semena-mena oleh orang tua daripada korban tanpa diketahui oleh pimpinannya lebih tinggi dan dia berada di unit narkoba. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Pak Jogi, saya sudah menangkap poin Mbak Jogi. Sekarang saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, dari kuasa hukum keluarga ini bagaimana melihatnya? Jangan sampai fokus kita ini kemudian jadi teralih ya, bahwa ada kasus salah tangkap itu nanti Pak Jogi lah yang nanti akan melakukan langkah hukum PK. Fokus kita adalah ada ruda paksa Mbak Putri dan DPO ini harus segera ditangkap. Seperti apa harapan Mbak Putri? Mbak Putri, ya, silakan. Jadi saya mau membahas singkat ya Mbak. Perihal ruda paksa tentunya
saat ini kita sudah sulit ya untuk membuktikannya lagi ya, karena saya nggak tahu apakah sperma itu masih ada atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal DPO 3 orang ini yang masih diduga adalah otak dari terjadinya pembunuhan ini, ya kami sangat berharap pada pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan, jangan menunda lagi, agar 3 orang ini ketika tertangkap dia akan bisa mengatakan apakah 8 orang ini memang terlibat atau tidak. Jadi kita jangan sampai berasumsi Pak Jody sah-sah saja membela klien, tapi kan ini sudah ada produk hukum, Mbak. Sudah ada produk hukum yang sudah ingkrah. Jadi kalau kita merujuk ke belakang lagi, flashback lagi ke belakang, saya rasa terlalu panjang kita membahasnya lagi. Nanti biar Pak Jody aja lakukan upaya hukum PK, Pak. Tapi saat ini kami mempercayai kinerja polisi yang sudah melakukan penangkapan dan pengadilan sudah memutuskan dan ingkrah terhadap 8 orang, kami meyakini itu adalah benar, gitu. Jadi kita tidak bisa lagi berbicara bahwa itu tidak benar. Ini sudah 8 tahun, Mbak, masalahnya. Sangat lama sekali, gitu. Kenapa tidak dilakukan upaya-upaya hukum lainnya sebelum sampai 8 tahun, itu saja, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Ahyar. Betulkah seperti itu mindset kita bahwa oke, Pak Jogi boleh melakukan langkah hukum, tapi kita juga harus fokus, ada DPO yang harus ditangkap, ada kasus ruda paksa juga kita kemudian tidak boleh lupa, dan hal-hal lainnya yang perlu kita masukkan agar ini benar-benar adil. Ya, untuk mengungkap kepastian hukum dan keadilan itu adalah satu PK. Yang kedua adalah ditangkapnya 3 orang ini. Siapa pelaku yang sebenarnya? Kemudian juga kalau memang ada ruda paksa tadi, itu bisa delik tertinggal, bisa diusut, cari pelakunya. Tentu dunia kedokteran nanti masih ada nggak alat-alat bukti spermanya, DNA itu yang bisa atau tidak. Tapi harus mencoba langkah itu. Jangan kita sisakan. Karena ini adalah konkursus, delik gabungan, tindak pidana gabungan yang terjadi di sini. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Ini harus kita tuntaskan. Siapa pelakunya? Setiap tindak pidana kejahatan pasti meninggalkan jejak. Tinggal bagaimanakah penegak hukum, kita sama-sama mengawal, mencari jejak itu tadi. Kita ungkap apa adanya. Itulah kebenaran material yang diharapkan oleh hukum pidana kita. Itu saja. Mbak Hanifah, kasus ini sebenarnya sebagai pemicu ya, bahwa banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang terjadi tidak bisa terungkap, memang karena sulit secara kasus, sulit untuk dibuktikan. Tapi dengan ada hal ini bagaimana kemudian kita bisa belajar sebagai masyarakat bahkan juga dari institusi ini, bagaimana melihatnya? Oke. Kalau sudah berdiskusi seperti ini kan jadi terbuka semuanya ya Mbak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kasus ini akan mudah terbuka ketika si 3 orang tadi itu ketemu. Ya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat mau membantu untuk menemukan sementara identitasnya saja tidak jelas, fotonya tidak ada. Kalaupun mereka bertiga ini melarikan diri, sepintar apa mereka melarikan diri? Padahal ketika pelaku ini melakukan, mereka masih anak-anak. Jadi cara berpikir mereka mungkin sangat sederhana dan mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Artinya mereka akan melakukan pelarian diri ke tempat-tempat tertentu yang paling aman, yaitu di keluarganya. Kalau memang dia tidak pergi ke keluarganya, di keluarganya tidak ada, berarti ada seseorang yang berkuasa yang memang menyembunyikan mereka. Sehingga inilah yang menjadi kasus ini menjadi sulit. Jadi saya sepakat dengan Pak Jody tadi, kalau memang ini bukan pelaku, ya dibuktikan. Membuktikannya seperti apa? Masa tidak ada kejahatan yang tanpa pelaku? Berarti pelaku yang 3 ini yang harus segera dicari. Jadi sekarang kan yang dibutuhkan adalah melibatkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana masyarakat harus terlibat. Kan akan sulit gitu ya, hanya bisa mengawal saja masyarakat untuk saat ini. Baik, terima kasih Mbak Hanifah, terima kasih Pak Ahyar Salmi. Pak Jogi, terima kasih atas waktunya. Kita begitu menghargai apa yang Bapak katakan. Kita tunggu nanti jika ada proses hukum untuk klien Anda. Kita juga menghormati waktu dari keluarga korban tanpa mengurangi rasa hormat. Kita tetap akan mengawal bahwa kepolisian akan cepat menangkap 3 DPO. Terima kasih Mbak Putri, Pak Jogi, terima tambahan, kasih. Mbak? Iya. Dan Bisa pemirsa, 1 menit, Mbak? boleh Bapak, silakan 1 menit 1 Bapak. menit. Baik, terima kasih. Di sini dari awal sudah katakan ada kejanggalan. Kenapa anak Pak RT namanya Kavi yang ditangkap bersamaan dengan mereka karena bapaknya datang kantor polisi dibebaskan. Padahal mereka ada di 2 tempat malam ini. Oke, baik. Tolong ini menjadi catatan. Baik. Apakah karena orang tuanya itu punya pengaruh bisa mengakses kepada kepolisian sehingga dibebaskan?
Saya boleh menambahkan satu, Mbak. Iya. Mbak Putri, ada yang mau ditanggapi lagi? Iya, saya hanya ingin menyampaikan, Mbak, pesan dari keluarga besar. Mereka hanya ingin mencari keadilan, Mbak. Ingin mencari keadilan terhadap kematian adiknya, anaknya. Jadi kami tidak mau berasumsi apakah di sini salah, di satu salah. Sudahlah, lebih baik kita sama-sama mencari Betul. siapakah dari otak dalam pelaku pembunuhan ini. Karena kalau kita bahas lagi ke belakang, itu bukan ranahnya kami, Pak. Tapi kami sekarang ini sedang mencari pelaku 3 orang yang diduga ini masih berkeliaran bebas. Baik. Gitu. Jadi sama-sama, Kak, kita cari, sama-sama masyarakat Indonesia membantu kami juga, membantu kepolisian untuk membuktikan kalau 3 orang itu tertangkap dan benar apa yang dikatakan Pak Jody, kliennya tidak bersalah, itu akan sangat mudah, Pak. Kalau sekarang kan kita masih berandai-andai, Pak. Jadi bagaimana caranya 3 orang ini yang diduga pelaku utama ini bisa segera tertangkap, mari bersama-sama kita untuk melakukan pencarian, investigasi, Baik. agar ini terungkap. Baik. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Pak Jogi, terima kasih ini sudah memberikan statement-statement terakhir. Intinya insya Allah lah ya, kita nanti tunggu aparat kepolisian akan benar-benar bekerja ekstra keras pemirsa untuk menangkap 3 DPO. Fungsinya apa? Supaya ada keadilan untuk keluarga korban pemirsa.